Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi kemarin karena tadi saya dapat pertanyaan banyak tentang penjelasan saya yang kurang komprehensif mengenai yang dimaksud dengan cadangan penghapusan pinjaman. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa bank sebagai sebuah perusahaan, mereka menyadari bahwa risiko terburuk dari proses melepaskan kredit kepada nasabah atau memberikan pinjaman kepada nasabah, risiko terburuknya adalah menunggak. Risiko terburuknya adalah tidak terbayarkannya pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, dalam hal ini bank sudah menyadari dari awal itu akan sangat mungkin terjadi kepada siapapun kapanpun. Nah, oleh karenanya bank membuat yang namanya sistem cadangan penghapusan pinjaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko kerugiannya. Itu di satu sisi. Di sisi lain juga bank tujuannya adalah untuk menjaga performa rapot bank di mata Bank Indonesia atau di mata OJK. Karena bank itu diatur oleh yang regulator, dalam hal ini pemerintah. Nah, pemerintah melalui regulasi yang mereka buat, institusinya adalah Bank Indonesia dan OJK. Nah, di sana diatur bahwa tingkat kredit, kemacetan kredit atau non-performance loan (NPL) itu ditetapkan dalam ukuran yang namanya prosentase tunggakan. Misalnya ditentukan NPL atau non-performance loan misalnya ditentukan maksimal 3%. Maka bank akan menjaga agar tunggakannya tidak lebih dari 3%. Kalau lebih dari 3%, bank akan berisiko kena sanksi, yaitu yang namanya sanksinya stop lending, seperti itu. Nah, agar bank tidak melampaui NPL 3%, maka bank akan menggunakan sistem akuntansi itu sebagai pengaturnya gitu. Jadi misalnya seperti ini. Bulan kemarin pinjamannya NPL-nya di sebuah bank katakan 2,7% misalnya seperti itu. Maka bank boleh tetap masih mengeluarkan kredit seperti itu. Nah, di bulan ini misalnya sekarang tanggal 24, misalnya tanggal 24. Dia ternyata NPL-nya sampai hampir 5% gitu. Nah, bank takut kalau sampai 5%, maka bank akan berisiko tidak boleh mencairkan kredit. Maka dari itu bank akan menjaga supaya menurunkan NPL-nya seperti itu. Pertama mungkin dengan cara intensif penagihan, memaksimalkan penagihan, atau mungkin menawarkan restrukturisasi kepada nasabah-nasabah yang dimungkinkan masih bisa diperbaiki performanya atau rapotnya, atau juga dengan cara di akhir bulan mereka akan menghapus bukukan terhadap pinjaman-pinjaman yang memang sudah memenuhi syarat untuk dihapus bukukan secara akuntansi. Nah, menghapus bukukan itu otomatis akan menurunkan NPL sebuah bank. Jadi misalnya bank itu NPL-nya di tanggal 26, 27 itu mencapai 5%, dengan dihapus bukukan maka NPL-nya turun lagi di bawah 3%. Sehingga bank itu lolos dari sanksi tidak boleh mengeluarkan kredit. Nah, itulah yang saya maksudkan kemarin, bahwa bank itu di dalam internal perusahaan itu mereka melakukan sistem akuntansi untuk menghapus bukukan pinjaman supaya performa rapot bank tersebut di mata Bank Indonesia dan OJK selalu bagus. Itu kira-kira seperti itu. Nah, siapa nasabah-nasabah yang akan dihapus bukukan? Maka bank punya kriteria sendiri. Mereka akan melakukan seleksi, walaupun secara akuntansi sebenarnya yang harus dihapus bukukan adalah pinjaman-pinjaman yang sudah mencapai kolektibilitas 5. Tapi enggak setiap nasabah macet yang kolektibilitas 5 dihapus bukukan. Bank juga akan seleksi. Kepada siapa? Kepada mereka yang dianggap oleh bank tidak lagi ada harapan penyelesaian melalui hasil usahanya. Atau yang kedua,
misalnya jaminannya tidak marketable atau juga jaminannya tidak mengcover. Nah, itulah sebabnya kenapa mungkin Bapak Ibu sering jumpai ada nasabah bank yang sudah 8 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ternyata nggak dilelang gitu. Nah, itu kira-kira itulah sebabnya, salah satu sebabnya mungkin karena dia sudah dihapus bukukan. Jadi bank mengalihkan intensitas penagihannya kepada orang tersebut kepada orang-orang baru yang baru saja menunggak. Maka dari itu saya selalu sampaikan, penetrasi penagihan itu akan berangsur-angsur berkurang seiring waktu berjalan. Semakin lama Bapak Ibu menunggak, semakin berkurang intensitas penagihannya malah. Karena apa? Karena resiko pinjamannya sudah diambil alih oleh cadangan penghapusan pinjaman. Jadi dengan kata lain, cadangan penghapusan pinjaman bank yang mereka lakukan itu kemudian dikeluarkan cadangannya untuk melunasi pinjaman nasabah tersebut yang kolektibilitasnya sudah 5 gitu. Makanya saya selalu sampaikan bahwa pinjaman Anda ketika Anda baru menunggak 1-2 bulan itu intensitasnya penagihannya akan kuat. Bisa jadi sehari 2-3 kali ditagih. Tapi semakin lama menunggak, intensitasnya akan semakin menurun. Tapi juga tidak boleh diabaikan, karena di sisi lain bisa jadi di saat intensitas menurun itu, di saat pinjaman itu harus dihapus bukukan, bank akan memilih jalan dengan cara melelang. Karena apa? Karena ketika bank dihadapkan kondisi harus menghapus bukukan, maka yang akan diambil untuk menutup pinjaman nasabah tersebut yang dihapus bukukan adalah dari laba yang sudah mereka dapatkan. Maka bank nggak rela, dia sudah mengumpulkan laba, dia sudah mendapatkan keuntungan selama sekian bulan, dari bulan Januari mungkin sampai dengan terakhir bulan ini, misalnya bulan Mei sekarang, harus dikeluarkan labanya lagi untuk menghapus bukukan, untuk menutup pinjaman nasabah tersebut. Maka bank akan berusaha supaya jangan sampai keluar dananya untuk menghapus bukukan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka bank, saya sampaikan berulang kali, ketika Bapak Ibu posisinya dalam kolektibilitas 5 atau tunggakannya di atas 150 hari, kemungkinan ada 2 hal. Kemungkinan Bapak bisa nego bayar pokok saja dengan mudah, atau Bapak atau Ibu diajukan lelang. 2 kemungkinan itu yang terjadi. Maka dari itu kenapa saya sampaikan, seiring waktu berjalan Bapak Ibu menunggak, di situ harus menjalin komunikasi yang baik, di situ harus juga mempersiapkan menjual aset. Seringkali saya dapatkan teman-teman yang strategi menunggaknya sudah diterapkan, komunikasi dijalankan, tapi menjual aset masih sayang-sayang. Itu saya juga nggak setuju gitu. Karena dalam kondisi yang sama bisa jadi Bapak Ibu juga ajukan lelang gitu. Kalau memang ternyata didapatkan oleh bank, disimpulkan bahwa Bapak Ibu itu tidak kooperatif gitu, itu beresiko besar. Jadi seiring waktu berjalan Bapak menunggak, Bapak Ibu menunggak pinjamannya, langsung juga mencarikan penyelesaian pinjaman tersebut dengan cara menjual aset. Jangan menggunakan standar harga normal. Kadang-kadang saya sering jumpai debitur yang posisinya terancam mau dilelang, sudah diberi kesempatan untuk menjual aset sendiri, tapi dia masih nangkring harganya. Nah, mereka punya pembanding, itu tanah sebelah saya tahun lalu aja laku sekian, maka saya wajar sekarang 1 tahun kemudian saya minta harga dengan harga yang sama dengan tanah sebelah. Ingat, Bapak Ibu yang sedang mengalami kondisi seperti itu, pahami bahwa bila Bapak Ibu sampai dilelang, ruginya 3. Pertama, harga diri. Kedua, nilai lelangnya jatuh. Yang ketiga, pokok hutang, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya harus dibayarkan semua. Jadi kondisi bahwa sekarang harus menjual itu bukan kondisi Bapak Ibu menjual dengan santai seolah-olah tidak dalam kondisi butuh duit. Enggak, ini kita bekerja dan waktu. Kalau perlu saya selalu sarankan jual di bawah harga pasar. Enggak masalah, yang penting cepat terjual, bisa melunasi hutangnya, dan insya Allah ketika Bapak Ibu melepaskan simbol-simbol dunia dengan menjual
jaminan secara cepat, yang penting cepat laku, yang penting cepat bisa melunasi hutangnya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki dengan cara yang lain. Seperti itu ya penjelasannya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud cadangan penghapusan pinjaman adalah menyisihkan laba dari bank yang sudah bank peroleh untuk menghapus bukukan pinjaman-pinjaman yang sudah mencapai kolektibilitasnya 5. Begitu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.